Kalau sebagai tadi dewan penasihat dulu, Pak PJ itu menyarankan kepada pengwil gadungan yang berlisensi oleh Dirjen Ahu atau oleh PP, oleh PP ya, gadungan yang berlisensi, nggak apa-apa. Itu kan menunjukkan bahwa mereka itu tidak paham, ya kan? Jadi itu menunjukkan kebodohan dia, ya, ketidakpahaman dia. Tadi kalau dikatakan boneka dan sebagainya, oke lah, itu urusan Pak PJ. Saya sarankan aja kepada Dirjen Ahu, kasihan Pak Menteri. Ya, kasihan Pak Menteri dengan masukan yang kurang lengkap. Ya, kalau masukannya lengkap, bahwa yang satu sisi itu melanggar anggaran dasar rumah tangga, yang satu sisi ini taat anggaran dasar rumah tangga, nggak mungkin Pak Menteri mengatakan keduanya keras kepala, nggak mungkin. Ingat loh, ini rekam jejak ini ada. Jadi yang 24 ini orang-orang yang ingin menyelamatkan organisasi karena terjadinya pelanggaran-pelanggaran organisasi, karena terjadinya non-transparansi, ketidaktransparan dari organisasi, jangan diputar balikkan, jangan dianggap ini keras kepala. Orang yang mempertahankan aturan, itu bukan orang keras kepala, itu namanya orang yang punya integritas. Gitu. Jadi orang yang mau mempertahankan aturan, ingin sesuai aturan, itu namanya berintegritas dan orang yang idealis. Kang Bro, sebelum saya tutup, karena ini kan nanti akan saya tag ke beberapa Kanwil Kumham dan ke Kementerian juga. Sedikit dong kasih gambaran, insya Allah mudah-mudahan ditonton oleh Kementerian Hukum dan HAM. Sebetulnya permasalahan ini muncul dari mana sih Bang? Ini sudah sering kali. Jelas permasalahan itu muncul dari bad ranking dari KDK-KDK yang dijalankan oleh PP. Akal muslihat dari PP yang menggunakan KDK untuk politisasi organisasi, itu masalah pertama. Masalah kedua, masalah yang menimbulkan masalah lagi adalah penyelesaiannya. Masalah ini diselesaikan dengan masalah oleh Dirjen Ahu dengan cara menerbitkan surat yang melanggar pasal 17 dan pasal 18 Undang-Undang Nomor 30 2014. Kewenangan dia di pasal 6. Tapi kewenangan di pasal 17 dan 18, wilayah 18 itu wilayah, dia telah melanggar wilayah. 17 itu kewenangan, dia telah melanggar kewenangan. Nah, apakah perlu dari 24 panel itu melakukan audiensi ke Kementerian Hukum dan HAM untuk memberikan masukan yang baru sepakat? Kalau saya kan sejak awal sudah mengatakan, saya udah a priori. Beda kalau Pak PJ kan memang lembut. Ngasih mari ke sini. Oh, kalau saya a priori, nggak bakalan. Baik banget sih Bang, bener. Iya, baik banget. Beda. Kalau WH kan nggak ada urusan mau ini. Pokoknya kamu langgar aturan, ke sini ya nggak ada ku terima. Nah, nggak bisa. Ke sini, oh sorry. Anda sudah melanggar. Dia perlu Anda dipecat dari anggota. Karena sesuai pasal 8 ayat 1. Dia melanggar pasal 12 ayat 2, 3 dan 4. Jelas itu melanggar Kongres, pecat dari anggota. Wow. Itu nanti harus terjadi. Berarti nggak perlu dirapor. Ada saatnya nanti harus terjadi. Sekarang belum. Karena dia masih menggunakan KSP, kekuatan sosial personal. Setelah itu nanti pasti lemah. Sedangkan kami tetap kuat. Oke, menarik kalau udah bincang santai dengan Bang WH ini. Serius sok santai. Bincang santai tapi serius. Yang sebelah kanan udah. Oh, kalau ini lembut semua. Oh, kalau ini petempur kok. Tapi untuk abang di tengah Bang. 3 ke kiri, 3 ke kanan. Bang pas tengah-tengah. Oke, Crossover, demikian bincang-bincang. Usai rapat gabungan pengurus wilayah dan pengurus daerah se-Jawa Tengah dalam menyatakan sikap bahwa Pengwil Jateng Ikatan Notaris Indonesia mendukung Kongres luar biasa. Sekaligus akan menempuh jalur hukum. Ya. Dan yang kedua, yang Gors TV garis bawahi, bahwa statement yang disampaikan Menteri di Komisi 3 itu karena hanya separuh informasi yang diterima. Saya tidak nyalakan Pak Menteri. Karena itu sepihak.
Dan kasihan Pak Menteri sebenarnya. Sehingga informasinya nggak lengkap. Ya, informasi nggak lengkap. Sana spontan. Nah, tergantung siapa nyampaikan, apa Dirjen Nahu atau direktur atau orang mana. Pokoknya yang menyampaikan itu harus tanggung jawab. Kasihan dong. Itu Pak Menteri saya loh. Iya. Dan yang ketiga yang menarik, Ikatan Notaris Indonesia tidak akan pernah tidak akan terpecah, tidak akan ini. Sepanjang ya Pak Menteri itu masih mendudukkan 82 ayat 3 dan menghormati anggaran dasar rumah tangga. Kalau soal e-voting itu nanti gampang. Saya juga setuju e-voting, tapi dipersiapkan dulu. Berarti 114 tahun akan masuk ke 115 tahun dan seterusnya. Oke, kalau saya demikian bincang santai dan serius diprotes oleh Pak pejabat. Sampai jumpa di liputan dan bincang santai tapi serius selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.